Sebelum kita masuk ke dalam kisah penuh intrik dan kegagalan CIA, penting untuk memahami perlindungan hukum atas karya ini. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta melindungi setiap ciptaan, termasuk buku dan terjemahannya. Pelanggaran atas hak cipta dapat berujung pada hukuman penjara hingga 7 tahun atau denda miliaran rupiah. Perlindungan ini bukan hanya untuk penulis, tetapi juga bagi penerjemah dan penerbit yang telah bekerja keras menghadirkan karya ini ke hadapan pembaca Indonesia. Dengan memahami pentingnya hak cipta, kita bisa lebih menghargai setiap karya yang kita nikmati. Buku Kegagalan CIA, karya Tim Weiner, adalah hasil riset mendalam yang mengupas sejarah panjang CIA selama 6 dekade. Diterjemahkan oleh Akmal Syamsuddin dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, buku ini menjadi salah satu referensi utama dalam memahami operasi intelijen Amerika Serikat. Tim Weiner, seorang jurnalis pemenang Pulitzer, menyajikan fakta-fakta berdasarkan ribuan dokumen dan wawancara. Buku ini tidak hanya mengungkap keberhasilan, tetapi juga kegagalan fatal yang berdampak besar pada dunia. Dengan gaya penulisan yang lugas dan berbasis data, buku ini menjadi bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin memahami dunia intelijen modern. Amerika Serikat telah lama mengkhawatirkan ancaman komunisme internasional, terutama sejak Revolusi Rusia 1917. Namun, pembentukan dinas intelijen yang efektif baru terjadi setelah Perang Dunia II. CIA, sejak awal, memiliki misi utama mencegah meluasnya komunisme, termasuk ke Indonesia yang dianggap sangat strategis di Asia Pasifik. Pada dekade 1950-an, CIA mulai melakukan operasi besar-besaran di Indonesia, baik secara terbuka maupun rahasia. Salah satu operasi terbesar adalah dukungan terhadap pemberontakan PRRI, Permesta. Namun, operasi ini gagal total dan mempermalukan CIA di mata dunia. Kegagalan ini menjadi salah satu babak penting dalam sejarah hubungan Indonesia-Amerika. CIA dikenal dengan berbagai operasi rahasia di seluruh dunia, termasuk upaya menggulingkan Presiden Soekarno. Salah satu metode yang digunakan adalah kampanye hitam, seperti pembuatan film porno palsu yang melibatkan sosok mirip Soekarno. Namun, upaya ini gagal total karena masyarakat Indonesia tidak terpengaruh oleh propaganda murahan tersebut. Selain itu, CIA juga terlibat dalam penyebaran dana, senjata, dan personel untuk mendukung pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi. Namun, operasi ini terbongkar setelah pesawat intai CIA ditembak jatuh oleh TNI. Kegagalan demi kegagalan ini menunjukkan betapa sulitnya menjalankan operasi rahasia di negara dengan dinamika politik yang kompleks. Peristiwa G3/S 1965 menjadi salah satu momen paling misterius dalam sejarah Indonesia. Banyak peneliti, termasuk dari Amerika, menduga adanya keterlibatan CIA dalam peristiwa ini. CIA diduga menyebarkan isu tentang Dewan Jenderal yang ingin mengkudeta Soekarno, memicu ketegangan antara TNI AD, PKI, dan Soekarno sendiri. Tujuannya adalah menciptakan alasan untuk menyingkirkan PKI dan Soekarno sekaligus. Namun, hingga kini, banyak dokumen penting terkait peristiwa ini masih dirahasiakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Misteri keterlibatan CIA dalam G30S tetap menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan dan peneliti. Selama bertahun-tahun, banyak buku dan penelitian mencoba mengungkap keterlibatan CIA dalam peristiwa-peristiwa besar di Indonesia. Beberapa penulis seperti Stig Aga Arnstad, John Rusa, dan Helen Louise Simpson Hunter menggunakan dokumen-dokumen yang telah dideklasifikasi untuk meneliti peran CIA. Namun, masih banyak dokumen penting yang belum dibuka ke publik dengan alasan keamanan nasional Amerika. Hal ini membuat misteri keterlibatan CIA dalam sejarah Indonesia tetap belum sepenuhnya terungkap. Penelitian-penelitian ini menjadi bukti betapa sulitnya mengungkap kebenaran di balik operasi intelijen internasional. Salah satu sumber utama dalam penelitian sejarah operasi CIA di Indonesia adalah hasil interogasi terhadap tokoh-tokoh G30S. Helen Louise Simpson Hunter misalnya menggunakan hasil interogasi ini sebagai sumber primer yang sulit dibantah. Melalui pengakuan para pelaku, terungkap berbagai motif, ambisi, dan penyesalan. Namun, banyak dokumen interogasi yang justru jatuh ke tangan peneliti asing karena diperdagangkan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.
Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya pengelolaan dokumen sejarah penting di Indonesia, sekaligus membuka peluang bagi peneliti luar negeri untuk mengungkap sisi-sisi tersembunyi sejarah bangsa. Setiap dinas intelijen, termasuk CIA, menjadikan kerahasiaan sebagai ideologi baku, gerak-gerik, jaringan, dan operasi spionase selalu dibalut misteri agar sulit terungkap oleh publik. CIA, KGB, dan MI6 dikenal sebagai dinas intelijen paling sukses dalam sejarah, meski sering dilanda krisis dan kegagalan. Kegagalan CIA mencegah serangan terorisme 9,11 menjadi salah satu contoh nyata bahwa bahkan lembaga sebesar CIA pun tidak luput dari kesalahan fatal. Namun, peran mereka tetap vital dalam menjaga kepentingan nasional Amerika Serikat di seluruh dunia, termasuk di kawasan strategis seperti Indonesia. Indonesia, dengan posisi strategisnya di Asia Tenggara, selalu menjadi perhatian utama Amerika Serikat. CIA dan lembaga-lembaga intelijen lainnya akan melakukan segala cara untuk mempertahankan pengaruhnya di Indonesia demi menjaga stabilitas dan kepentingan nasional Amerika. Tujuan utama mereka adalah memastikan kawasan ini tidak jatuh ke tangan musuh ideologis. Dalam dunia politik internasional, tidak ada kawan atau lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan nasional yang abadi. Prinsip inilah yang selalu dipegang teguh oleh Amerika Serikat dalam setiap kebijakan luar negerinya. Tim Weiner, dalam pengantarnya, menyebut sejarah CIA sebagai warisan puing-puing. Meski Amerika Serikat adalah negara adidaya, mereka gagal membangun dinas rahasia kelas 1. Kegagalan ini membahayakan keamanan nasional dan menyebabkan banyak kerugian, baik material maupun nyawa. Weiner menyoroti bahwa intelijen adalah keniscayaan yang tidak menyenangkan, namun sangat penting bagi negara yang ingin memproyeksikan kekuatan ke luar negeri. Tanpa intelijen yang kuat, presiden dan jenderal bisa menjadi buta dan lumpuh dalam mengambil keputusan strategis. Sejarah CIA dipenuhi dengan kisah keberanian, kecerdikan, namun juga kebodohan dan kemalangan. Ada kisah sukses singkat, namun kegagalan yang berlangsung lama seringkali berdampak fatal. Kesalahan CIA telah menyebabkan ribuan nyawa melayang, baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu kegagalan terbesar adalah ketidakmampuan CIA memberi informasi akurat kepada presiden, seperti yang terjadi pada serangan 11 September 2001. Kegagalan ini menjadi pelajaran penting bahwa intelijen bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga soal pemahaman mendalam terhadap musuh dan dunia luar. CIA lahir dari kebutuhan Amerika Serikat untuk memiliki dinas intelijen yang terkoordinasi setelah Perang Dunia II. Sebelumnya, Amerika sangat bergantung pada intelijen Inggris. Jenderal William J. Donovan, pendiri OSS, Office of Strategic Services, menjadi tokoh penting dalam pembentukan CIA. Namun sejak awal, misi CIA sudah mengalami sabotase internal dan eksternal. Banyak pihak di militer dan pemerintahan yang menentang keberadaan dinas intelijen sipil independen. Proses pembentukan CIA penuh dengan intrik, persaingan, dan ketidakpastian. OSS, sebagai cikal bakal CIA, memiliki peran penting selama Perang Dunia II. Namun, setelah perang usai, OSS dibubarkan dan banyak personelnya kembali ke kehidupan sipil. Laporan rahasia menyebut OSS melakukan banyak kesalahan, mulai dari pelatihan yang buruk hingga kegagalan operasi di berbagai negara. Meski demikian, OSS juga melahirkan kader analis intelijen Amerika yang unik. Warisan OSS menjadi fondasi bagi pembentukan CIA, meski harus melalui banyak tantangan dan penolakan dari berbagai pihak di pemerintahan. Presiden Harry Truman, yang menggantikan Roosevelt, memutuskan untuk membubarkan OSS karena khawatir akan menjadi Gestapo Amerika. Truman ingin dinas intelijen hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, bukan sebagai organisasi operasi rahasia. Namun, kebutuhan akan intelijen yang terkoordinasi tetap mendesak, terutama menghadapi ancaman Soviet. Akhirnya, berbagai upaya dilakukan untuk membangun kembali dinas intelijen yang mampu melayani kebutuhan keamanan nasional Amerika Serikat. Setelah pembubaran OSS, muncul kebutuhan mendesak untuk membangun kembali dinas intelijen yang efektif. Jenderal Magruder dan beberapa tokoh penting lainnya berupaya mempertahankan operasi intelijen dengan membentuk Unit Dinas Strategis, SSU.
Upaya ini mendapat dukungan dari pejabat tinggi di Pentagon dan Departemen Luar Negeri. Perlahan, struktur dinas intelijen mulai dibangun kembali, meski masih menghadapi banyak tantangan, baik dari dalam maupun luar pemerintahan. Memasuki era Perang Dingin, ancaman utama bagi Amerika Serikat adalah ekspansi Soviet. Para perwira intelijen Amerika mulai membangun jaringan mata-mata di Eropa Timur dan Jerman. Namun, pengetahuan mereka tentang Soviet sangat minim. Banyak operasi yang dilakukan hanya berdasarkan informasi terbatas dan seringkali berujung pada kegagalan. Persaingan antara kubu yang mengutamakan spionase dan kubu yang mengutamakan operasi rahasia semakin tajam, membentuk dinamika internal yang rumit di tubuh dinas intelijen Amerika. Georgetown, sebuah kawasan elit di Washington, menjadi pusat diskusi dan perumusan kebijakan luar negeri Amerika. Setiap minggu malam, para pejabat tinggi, diplomat, dan analis intelijen berkumpul di rumah Frank Wisner untuk membahas strategi menghadapi ancaman Soviet. Dari diskusi-diskusi informal inilah lahir berbagai kebijakan penting seperti Doktrin Truman dan Marshall Plan. Tradisi ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara dunia sosial, politik, dan intelijen dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Doktrin Truman menjadi tonggak penting dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Melalui doktrin ini, Amerika berkomitmen mendukung negara-negara yang melawan komunisme. Marshall Plan, di sisi lain, menawarkan bantuan ekonomi besar-besaran untuk membangun kembali Eropa pasca perang. Kedua kebijakan ini didukung oleh operasi rahasia CIA yang bertujuan menahan laju pengaruh Soviet. Dana miliaran dolar dialirkan ke berbagai negara, tidak hanya untuk pembangunan, tetapi juga untuk mendanai operasi-operasi rahasia yang seringkali melanggar hukum internasional. CIA diberi wewenang luas untuk menjalankan operasi politik global, termasuk mendirikan organisasi-organisasi palsu dan mendanai kelompok-kelompok bawah tanah di Eropa. Melalui dana rahasia dari Marshall Plan, CIA membiayai berbagai operasi untuk melawan pengaruh komunis. Operasi-operasi ini seringkali melibatkan penyuapan, propaganda, bahkan pembunuhan politik. Sistem pencucian uang global yang digunakan CIA tetap menjadi rahasia hingga berakhirnya Perang Dingin. Inilah salah satu contoh bagaimana operasi rahasia bisa berjalan di bawah radar hukum dan pengawasan publik. Pada tahun 1947, CIA resmi didirikan melalui Undang-Undang Keamanan Nasional. Namun, sejak awal, CIA sudah menghadapi banyak kendala, mulai dari kekuasaan yang terbatas hingga anggaran yang tidak jelas. Banyak pihak di Pentagon dan Departemen Luar Negeri menentang keberadaan CIA sebagai pengawas mereka. Kerahasiaan operasi CIA sering bertentangan dengan prinsip keterbukaan demokrasi Amerika. Meski demikian, CIA tetap diberi wewenang untuk menjalankan operasi rahasia di luar negeri, yang kemudian menjadi ciri khas lembaga ini selama puluhan tahun. Salah satu operasi rahasia pertama CIA adalah intervensi dalam pemilihan umum di Italia tahun 1948. CIA menyalurkan jutaan dolar untuk mendukung partai-partai anti-komunis dan mencegah kemenangan Partai Komunis Italia. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai saluran, termasuk organisasi keagamaan dan politik. Operasi ini berhasil mencegah kemenangan komunis, namun juga menandai dimulainya tradisi CIA dalam melakukan intervensi politik di negara lain. Keberhasilan ini menjadi preseden bagi operasi-operasi serupa di berbagai belahan dunia. Tidak semua operasi CIA berakhir dengan keberhasilan. Di Rumania, misalnya, upaya membangun gerakan perlawanan anti-komunis gagal total. Banyak agen yang tertangkap atau dibunuh, dan jaringan yang dibangun CIA berhasil dibongkar oleh intelijen Soviet. Kegagalan ini mempercepat kebangkitan rezim komunis di Rumania dan mempermalukan CIA di mata dunia. Pengalaman pahit ini menjadi pelajaran berharga bahwa operasi rahasia di wilayah yang sangat diawasi musuh sangat berisiko dan seringkali berujung pada kegagalan. Di era Perang Dingin, terjadi perdebatan internal di CIA antara kubu yang mengutamakan spionase pengumpulan informasi dan kubu yang mengutamakan operasi rahasia mengubah situasi politik. Richard Helms menjadi simbol kubu spionase, sementara Frank Wisner mewakili kubu operasi rahasia.
Perdebatan ini membentuk karakter CIA sebagai lembaga yang tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga aktif melakukan intervensi dan perubahan rezim di berbagai negara. Dinamika ini terus berlangsung sepanjang sejarah CIA. Salah satu medan pertempuran terbesar di awal Perang Dingin adalah Berlin. CIA berperan penting dalam membangun jaringan intelijen di kota ini untuk memantau pergerakan tentara merah dan perkembangan senjata Soviet. Ketika Soviet memblokade Berlin, Amerika Serikat merespons dengan mengirimkan bantuan melalui udara. CIA juga aktif membangun hubungan dengan berbagai pihak di Berlin Timur untuk mendapatkan informasi penting. Operasi di Berlin menjadi contoh bagaimana intelijen dan diplomasi berjalan beriringan dalam menghadapi krisis internasional. Frank Wisner menjadi tokoh sentral dalam pengembangan operasi rahasia CIA. Ia dipercaya membangun jaringan bawah tanah di Eropa dan mendirikan berbagai organisasi palsu untuk melawan pengaruh komunis. Wisner dikenal sebagai sosok yang penuh semangat dan intensitas, namun juga sering mengambil risiko besar dalam setiap operasinya. Di bawah kepemimpinannya, operasi rahasia menjadi kekuatan dominan dalam struktur CIA, mengalahkan peran spionase tradisional. Salah satu strategi utama CIA di bawah Wisner adalah membangun konglomerat media multinasional sebagai alat propaganda. Selain itu, CIA juga melancarkan perang ekonomi terhadap Uni Soviet dengan memalsukan uang dan memanipulasi pasar. Dana jutaan dolar digunakan untuk mempengaruhi suhu politik di berbagai ibu kota dunia. Operasi ini menunjukkan bahwa Perang Dingin tidak hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga di ranah ekonomi dan informasi. Atas perintah pejabat tinggi, CIA membangun jaringan agen rahasia standby di berbagai negara. Tujuannya adalah mempersiapkan pasukan perlawanan yang siap bergerak jika terjadi Perang Dunia III. Senjata, amunisi, dan bahan peledak disimpan di gudang-gudang rahasia di seluruh Eropa dan Timur Tengah. Operasi ini dirancang untuk memperlambat gerak maju tentara merah dan melindungi kepentingan Amerika di kawasan strategis. Namun, banyak dari jaringan ini yang akhirnya gagal berfungsi efektif karena pengawasan ketat dari intelijen musuh. Salah satu kelemahan utama CIA adalah kegagalan memahami musuh secara mendalam. CIA lebih mengandalkan teknologi, seperti satelit mata-mata, daripada membangun jaringan manusia yang kuat. Akibatnya, banyak informasi penting yang terlewatkan, seperti runtuhnya komunisme di Soviet. Selain itu, banyak mata-mata CIA di Soviet yang tertangkap dan dieksekusi, menunjukkan betapa rapuhnya jaringan intelijen Amerika di wilayah musuh. Kegagalan ini menjadi pelajaran penting dalam dunia intelijen modern. Pada era pemerintahan Reagan, CIA mulai fokus pada operasi di dunia ketiga, seperti menjual senjata ke Iran untuk membiayai perang di Amerika Tengah. Operasi ini seringkali melanggar hukum dan menyia-nyiakan kepercayaan publik. Salah satu kegagalan terbesar adalah ketidakmampuan CIA memahami kelemahan fatal musuh utama. Banyak operasi yang justru berbalik menjadi bumerang bagi Amerika Serikat, memperburuk citra dan posisi Amerika di dunia internasional. Memasuki era 1990-an, CIA mulai kehilangan arah dan kekuatan. Banyak perwira berbakat yang tersingkir, dan jumlah agen di luar negeri semakin sedikit. CIA berubah menjadi kantor lapangan bagi Pentagon, kehilangan fungsi sebagai dinas intelijen independen. Kegagalan mencegah serangan 9,11 menjadi bukti nyata bahwa CIA tidak lagi mampu menjalankan tugas utamanya. Setelah serangan tersebut, CIA mencoba membangun kembali kekuatannya, namun tantangan yang dihadapi semakin besar dan kompleks. Setelah serangan 9,11, CIA terlibat dalam manipulasi informasi terkait senjata pemusnah massal di Irak. Laporan palsu yang disampaikan ke Gedung Putih menjadi dasar invasi Amerika ke Irak. Manipulasi ini memperburuk citra CIA dan menimbulkan krisis kepercayaan di dalam dan luar negeri. Presiden George W. Bush bahkan secara terbuka mengecam CIA, menandai berakhirnya era kejayaan lembaga ini di tengah pemerintahan Amerika. Pada tahun 2005, Kantor Direktur Intelijen Pusat dibubarkan, menandai berakhirnya era lama CIA. Kini, upaya membangun kembali CIA membutuhkan waktu bertahun-tahun dan menghadapi tantangan besar dalam memahami dunia yang terus berubah.
Hanya segelintir perwira yang benar-benar menguasai seluk-beluk negara lain dan kultur politik Washington. Sebagian besar pejabat dan direktur baru justru meninggalkan CIA dalam kondisi lebih buruk dari sebelumnya. Kegagalan para pemimpin CIA telah mewariskan warisan puing-puing kepada generasi berikutnya. Amerika Serikat kini kembali ke titik awal, dalam keadaan kacau dan penuh ketidakpastian. Buku ini menjadi peringatan bahwa tidak ada republik yang bertahan lebih dari 300 tahun tanpa kemampuan melihat dunia sebagaimana adanya. Misi utama Dinas Intelijen adalah memberikan mata bagi negara untuk melihat dan memahami ancaman yang ada di luar sana. Buku ini disusun berdasarkan lebih dari 50.000 dokumen, 2.000 bahan sejarah lisan, dan 300 wawancara dengan perwira dan veteran CIA. Semua sumber bersifat on the record, tanpa kutipan anonim atau gosip. Inilah sejarah pertama CIA yang sepenuhnya dikompilasi dari peliputan langsung dan dokumen utama. Meski demikian, penulis mengakui bahwa tidak ada satupun orang yang tahu segalanya tentang CIA. Buku ini adalah upaya terbaik untuk mendekati kebenaran sejarah. Pada awal berdirinya, CIA benar-benar tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, terutama tentang Soviet. Presiden Truman menginginkan CIA hanya sebagai penyedia informasi, bukan organisasi operasi rahasia. Namun, tekanan dari berbagai pihak membuat CIA akhirnya terlibat dalam operasi-operasi rahasia di luar negeri. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman membuat banyak operasi CIA di awal berdirinya berakhir dengan kegagalan. OSS, pendahulu CIA, dikenal dengan operasi-operasi berani selama Perang Dunia II. Namun, banyak operasi yang gagal dan menyebabkan kerugian besar. Laporan rahasia menyebut OSS sebagai organisasi yang tidak terorganisasi dengan baik dan sering dimanipulasi oleh intelijen asing. Meski demikian, OSS tetap menjadi fondasi penting bagi pembentukan CIA, terutama dalam hal pelatihan dan pengembangan analis intelijen. Setelah Perang Dunia II, intelijen Amerika mengalami kekacauan besar. Banyak analis dan perwira OSS kembali ke kehidupan sipil, meninggalkan kekosongan dalam struktur intelijen. Presiden Truman menyadari kekacauan ini dan berupaya membangun kembali sistem intelijen yang terkoordinasi. Namun, proses ini berjalan lambat dan penuh tantangan, baik dari segi organisasi maupun sumber daya manusia. Sebagai solusi sementara, dibentuklah Central Intelligence Group, CIG, yang menjadi cikal bakal CIA. Namun, CIG juga menghadapi banyak kendala, mulai dari kurangnya arahan hingga penolakan dari berbagai lembaga pemerintah. Direktur pertamanya, Sidney Sowers, bahkan merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Masa-masa awal CIG penuh dengan ketidakpastian dan minim prestasi. Salah satu kebutuhan mendesak Amerika Serikat adalah membangun intelijen berkualitas tinggi tentang Uni Soviet. Pada masa itu, hampir tidak ada informasi yang akurat tentang Kremlin dan rencana Soviet. Duta Besar Amerika di Moskow, Jenderal Bedell Smith, dan George Kennan menjadi sumber utama informasi tentang Soviet. Namun, keterbatasan sumber daya membuat Amerika selalu tertinggal dalam memahami ancaman dari timur. George Kennan mengirimkan telegram panjang dari Moskow yang menjadi dasar kebijakan Amerika terhadap Soviet. Kennan menekankan bahwa Soviet tidak mempan terhadap logika berpikir, tetapi sangat sensitif terhadap logika kekuatan. Pandangan ini membentuk strategi Amerika dalam menghadapi ekspansi Soviet, yaitu dengan menunjukkan kekuatan militer dan politik di berbagai kawasan dunia. Dengan semakin meningkatnya ancaman Soviet, CIA mulai diberi wewenang untuk menjalankan operasi rahasia di luar negeri. Operasi-operasi ini meliputi spionase, sabotase, dan dukungan terhadap gerakan-gerakan anti-komunis. Namun, banyak operasi yang gagal karena kurangnya pengalaman dan koordinasi. Meski demikian, CIA terus berkembang menjadi lembaga yang semakin kuat dan berpengaruh dalam kebijakan luar negeri Amerika. CIA menggunakan dana rahasia dari berbagai sumber, termasuk Marshall Plan, untuk membiayai operasi politik di seluruh dunia. Dana ini digunakan untuk mendukung partai politik, organisasi, dan media yang sejalan dengan kepentingan Amerika. Sistem pencucian uang global yang digunakan CIA tetap menjadi rahasia hingga berakhirnya Perang Dingin.
Operasi ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh uang dalam menentukan arah politik dunia. Pada tahun 1948, CIA secara resmi diberi wewenang untuk melancarkan peperangan politik terorganisasi melawan Soviet. Operasi-operasi ini meliputi penyebaran propaganda, penyuapan dan pembentukan front-front anti-komunis. CIA juga membangun jaringan organisasi palsu untuk merekrut agen-agen asing dan mendukung gerakan pembebasan di balik tirai besi. Peperangan politik ini menjadi salah satu ciri khas operasi CIA selama Perang Dingin. Sepanjang sejarahnya, CIA dikenal sebagai lembaga yang penuh kekuatan namun juga kelemahan. Keberhasilan operasi rahasia seringkali diimbangi dengan kegagalan fatal yang berdampak luas. Kegagalan memahami musuh, ketergantungan pada teknologi, dan kurangnya koordinasi internal menjadi masalah utama yang terus menghantui CIA. Meski demikian, CIA tetap menjadi pilar penting dalam kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat. Kisah CIA adalah kisah tentang ambisi, keberanian, kegagalan, dan pelajaran berharga. Dari operasi rahasia di Indonesia hingga kegagalan mencegah serangan 9,11, CIA telah melalui berbagai babak penting dalam sejarah dunia. Buku ini menjadi pengingat bahwa kekuatan besar selalu disertai tanggung jawab besar. Kegagalan memahami dunia dan musuh bisa berakibat fatal, tidak hanya bagi Amerika, tetapi juga bagi seluruh dunia. Semoga pelajaran dari sejarah ini menjadi bekal untuk membangun masa depan yang lebih baik.